Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti, para Wakil Menteri, Profesor Atib dan Dr. Fajar, Ibu Sekjen, Dr. Suharti, dan para pejabat eselon 1, para staf khusus, para staf ahli, dan yang sama-sama kita hormati dan kita amat sangat menghargai tinggi adalah para kepala dinas di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten. Ini forum yang sangat penting, strategis, dan saya menyampaikan salam takzim dan permohonan maaf Pak Menteri PPN tidak bisa hadir pada malam hari ini. Salam hangat untuk Pak Menteri dan lebih khusus lagi kepada Ibu Ketua Komisi 10 Bidang Pendidikan di DPR, Ibu Dr. Hajah Saifuddin, Sri Kandi Pendidikan di Parlemen, yang beliau selalu membawakan aspirasi publik Indonesia tentang pentingnya membangun pendidikan yang bermutu dan merata. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, ada paparan yang sejatinya akan disampaikan oleh Pak Menteri PPN, tapi pendek, hanya 4 atau 5 slide. Kemudian beliau mengutus saya untuk menyampaikan materi yang sama juga, dan untuk keperluan itu materinya lebih panjang. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dalam waktu berapa? 25 menit atau 30 menit. Visi Indonesia Emas 2045, arah kebijakan pembangunan pendidikan berkualitas yang merata. Jadi bulan Oktober tahun lalu telah diundangkan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Dan ini petikan saja dari RPJP nasional yang kira-kira sebagai bangsa kita membayangkan di tahun 2045 itu Indonesia akan menjadi negara maju dengan pencapaian tinggi, terutama ekonomi, dan itu didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan kita akan menggerakkan Indonesia melalui suatu proses transformasi bangsa yang hanya bisa ditempuh jika kita bisa membangun pendidikan yang berkualitas dan merata. Pengalaman sejarah bangsa-bangsa di dunia kita bisa jadikan sebagai rujukan dan cermin sekaligus. Kita tidak perlu menengok ke Eropa, kita tidak perlu menengok ke Amerika. Kita melihat bangsa-bangsa Asia saja. Pengalaman panjang negara-negara tetangga Indonesia, terutama bangsa Asia Timur, kalau kita lihat dalam peta dunia, benua Asia dihuni oleh bangsa Asia Timur dan Asia Selatan. Dan kalau kita baca satu buku yang amat sangat bagus, terbit tahun 60-an, dikarang oleh seorang peraih Nobel, Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal membandingkan bangsa-bangsa Asia Timur dan Asia Selatan. Pada bagian mana bangsa yang paling cepat meraih kemajuan.
beliau menyebut bangsa Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Dan bangsa-bangsa Asia Timur ini juga pernah mengalami masa kelam. Ada peristiwa kemanusiaan bahkan. Jepang pada Perang Dunia II kalah. Korea Selatan dijajah oleh Jepang dan juga pernah mengalami masa kelam perang saudara dan bangsa Korea terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Cina sama halnya, dia mengalami penjajahan dan juga perang sipil selama 1 dekade. Pada masa yang kita amat sangat paham, satu periode yang ketika itu di bawah pemimpin revolusioner Mao Zedong. Bangsa Barat tidak bisa mengeja Mao Zedong, mereka mengatakan Mao Zedong. Selama 1 dekade, Cina mengalami masa kelam, perang sipil, dan pada masa perang sipil menelan korban sampai 3 juta meninggal. Dalam judul revolusi itu disebut sebagai revolusi kebudayaan, tapi sesungguhnya itu adalah perang dan konflik ideologi. Sekolah-sekolah ditutup pada masa revolusi kebudayaan. Perguruan tinggi tidak menerima lulusan-lulusan SMA. Kalau di sekolah-sekolah barat pernah dikenal sebagai grammar school, sekolah-sekolah terbaik, semuanya ditutup. Dan orang-orang muda dimobilisasi menjadi bagian dari kekuatan Red Guard, pendukung Mao Zedong. Kita bisa membayangkan sebuah negara, sebuah bangsa, Korea Selatan, Jepang, yang kalah perang dan Nagasaki, Hiroshima luluh lantak, itu mengalami kebangkitan yang dalam tempo amat sangat pendek kalau hitungan sejarah kebangkitan sebuah bangsa yang mengalami masa kelam. Jepang kalah perang tahun 45, dan pada tahun 1973 bahkan sudah menguasai pasar otomotif di wilayah Asia dan memicu pergolakan politik di Indonesia, peristiwa Malari. Kalah perang tahun 45 dan kurang dari tahun 25 tahun Jepang sudah bangkit secara ekonomi. Korea Selatan disebut oleh Huntington adalah negara yang pada tahun 60-an itu kurang lebih sama pendapatan per kapitanya. Hanya $600 saja. Dan dalam bilangan 50 tahun, 60 tahun sekarang, pendapatan per kapitanya sudah melampaui negara-negara OECD. 20.000 lebih. Cina yang tadi peristiwa kelam itu memimpin perekonomian dunia. Bahkan Amerika Serikat pun tunduk pada kekuatan ekonomi Cina. Apa kunci dari kebangkitan bangsa-bangsa Asia itu, Asia Timur itu? Adalah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kira-kira imajinasi itulah yang dirumuskan dan direkam di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Dan karena itu pendapatan per kapita setara negara maju dituliskan dan ditopang oleh butir nomor 4, daya saing sumber daya manusia yang berkualitas. Di slide berikutnya. Maka kita berusaha untuk juga merumuskan satu visi jangka panjang pendidikan tahun 2045. Yang kalau kita
padatkan kira-kira dalam 12 butir ini. Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan. Tapi yang bisa kita catat adalah bahwa penduduk Indonesia harus makin tinggi taraf pendidikannya. Kita bisa, tadi Bu Sekjen juga sudah mengatakan, akan memulai wajib belajar 13 tahun dengan harapan bisa membentuk critical mass. Lalu terwujud bangsa yang cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri. Dan disertai kecakapan literasi yang tinggi. Kita berharap juga dengan penguasaan iptek, maka itu akan menjadi engine of growth, engine of economic development. Dan itulah yang menjadi kunci bagi produktivitas bangsa. Di warna merah sengaja dibedakan untuk memberi penegasan bahwa pendidikan akan punya pengaruh besar pada upaya kita itu untuk membangun kohesi sosial, menanamkan multikulturalisme karena Indonesia sebagai negara majemuk, dan karena itu harus kita perkuat daya rekat sosial di antara bangsa yang berpuak-puak, berbeda agama, berbeda etnis, dan berbeda ras. Dan sekaligus menegaskan jati diri sebagai bangsa yang filosofi sosialnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dengan tetap juga punya kesadaran global akan wawasan kewarganegaraan dunia. Dan itu akan menjadi ideal bagi manusia Indonesia yang dalam imajinasi jangka panjang kita rumuskan dalam 12 butir itu. Dan untuk itulah maka kita harus mendorong proses transformasi pendidikan di slide berikutnya, yang kita harus menjaga antara perubahan dan kesinambungan. Karena kita bicara dalam dekade, dalam bilangan waktu yang sangat panjang. Jadi kita harus menimbang betul keberlanjutan dari satu titik, dari satu periode ke periode selanjutnya. Dan kita tetap merujuk pada visi Indonesia 2045, negara dengan ekonomi maju kuat ditopang oleh taraf pendidikan penduduk yang makin bagus, kesehatan dan status gizi yang makin baik, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu kita juga mengaitkan dengan transformasi struktural dari sisi ekonomi yang bergerak dari agraris ke industri, dan sekarang sudah melangkah lebih maju lagi ketika ekonomi kreatif, industri kreatif, ekonomi digital yang bertumpu pada transformasi teknologi dan inovasi yang berlangsung amat sangat dahsyat. Dan itulah yang kemudian mengubah landscape pasar kerja, yang tantangan terbesarnya bagi dunia pendidikan adalah bagaimana melahirkan lulusan yang harus menguasai dua karakteristik pokok dari sisi pengetahuan dan keterampilan, transferable skills dan transformative competencies. Dan di sini nanti akan punya peran banyak pendidikan vokasi, SMK maupun juga politeknik. Jadi kita harus menyiapkan anak didik yang nanti akan menjadi lulusan yang kemampuan adaptabilitasnya amat sangat tinggi. Kita semua membaca berbagai macam laporan dunia, World Economic Forum kah, McKinsey kah, bahwa dalam satu dekade ke depan, 2 dekade ke depan, banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah galau, karena seiring dengan hilangnya pekerjaan baru, muncul pula hilangnya pekerjaan lama, muncul pula pekerjaan-pekerjaan baru yang juga tak terbayangkan, bahkan belum diajarkan di lembaga pendidikan. Karena itu yang diperlukan itu adalah kemampuan keterampilan yang dengan mudah berpindah, dan syarat pokoknya 2 hal. Cognitive skills
dan cognitive flexibility. Itu yang menentukan daya adaptabilitas yang tinggi yang tercermin pada transferable skills dan juga transformative competencies. Dan juga sekaligus kita harus menimbang proses perubahan sosial budaya, struktur demografi yang juga berkembang, bonus demografi dan preferensi layanan pendidikan. Slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ini slide ini ilmunya Bu Sekjen, saya meminjam saja. Dan sudah kerap kali kita diskusikan dalam berbagai macam forum tentang bonus demografi. Intinya adalah bahwa kita memperoleh saat ini komposisi penduduk Indonesia hampir 70% adalah kelompok muda produktif. Tapi sesungguhnya di tahun yang sama kita itu sudah mulai bergerak menuju aging society. Dan belumlah kita bisa memaksimalkan potensi untuk memetik bonus demografi, tapi di tahun yang sama, tahun 2024 dan tahun 2025 kita sudah mulai bergerak menuju aging society. Di mana saja, provinsi mana saja, dan Bapak dan Ibu sekalian yang dari seluruh provinsi dan kabupaten, penting menimbang aspek ini. Dan ini kita kaitkan dengan mengapa kita mempercepat wajib belajar menjadi 13 tahun. Adalah karena faktor peluang untuk bisa memetik bonus demografi yang makin menyempit. Yang tingkat ketergantungannya, kalau dalam perhitungan ini dalam rentang antara tahun 2025 dan tahun 2035 atau 37. Tapi lihatlah slide yang berikut, Bapak Ibu sekalian. Ini amat sangat penting dan harus menjadi rujukan kita. Jadi menurut koleha kita semuanya di BPS, suatu bangsa akan mengalami masa aging society ketika komposisi penduduk umur 65 tahun ke atas itu 77%. Dan itu warna biru yang paling kanan itu. Itu dan yang paling kanan per provinsinya juga sudah dihitung. Bapak dan Ibu sekalian bisa cek dan ini bisa menjadi rujukan pada tahun berapa di provinsi Bapak dan Ibu sekalian sudah mengalami atau akan mengalami aging society. Jadi rentang waktu yang pendek kita belum sepenuhnya mampu memberikan layanan pendidikan yang merata untuk semua dan berkualitas. Jadi kita perlu memberi penekanan pendidikan berkualitas untuk semua dan merata, karena kita tidak cukup hanya dengan semata-mata meningkatkan akses, meningkatkan partisipasi. Di slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, tidak mungkin kita bisa menjadikan manusia-manusia Indonesia, SDM yang berkualitas dan unggul dan menyumbang bagi pembangunan ekonomi, jika tidak punya kualitas yang bagus. Dan nanti kita bisa cek, kita juga bisa lihat dan Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Pendidikan sudah berulang kali melakukan assessment dan ada paralelisme antara hasil assessment internasional dan yang kita lakukan sendiri. Jadi kalau kita membayangkan dalam analisis seperti ini, meyakini sebagaimana bangsa-bangsa Asia Timur memperoleh kemajuan ekonomi yang sangat tinggi, sekali lagi di Korea Selatan itu sudah selesai wajib belajar 12 tahun sejak dekade 80-an di masa Presiden Park Chung-hee, periode yang sama dengan Pak Harto. Dan partisipasi pendidikan tingginya juga sudah di atas 90%. Jadi kami di Bappenas membuat perencanaan dan ingin memastikan bahwa perencanaan pendidikan bisa dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dan tadi partisipasi semesta menjadi amat sangat relevan. Bukan saja dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, tapi juga para dinas pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten. Di slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kita memberi perhatian
pada pendidikan bukan saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga sekaligus untuk mengatasi kemiskinan. Dan data-data ini menunjukkan bahwa investasi untuk pendidikan selain meningkatkan kualitas SDM, juga mengatasi kemiskinan. Dan ini statistik mengonfirmasi apa yang kita berikan melalui beasiswa, BOS, KIP kuliah, itu membantu dan terutama anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, 20% paling miskin, itu terbantu makin meningkat aksesnya. Ambil tahun 2010 saja, kami mengambil jenjang menengah saja, karena isu dasar dan SDMI dan SMP Madrasah Sanawiyah relatif tidak ada isu. Isunya adalah ketika masuk ke SMA, Madrasah Aliyah. Di tahun 2010, kelompok miskin, kelompok tidak mampu, baru 34,8%. Tapi tahun 2023, 2 kali lipat peningkatannya. Ada jarak yang makin menyempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Pada pendidikan tinggi masih terlihat agak tinggi kesenjangannya. Tapi jaraknya makin berkurang. Dan itu artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang kita ambil haruslah mengandung makna pemihakan pada kelompok-kelompok marginal, pada kelompok-kelompok yang sejauh ini akses pada sumber daya produktif melalui pendidikan itu terbatas. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, ini ada buku amat sangat penting, memberi pesan etik dan moral. Pengarangnya Anthony Giddens, pernah menjadi direktur London School of Economics and Political Sciences. Ini sekolahnya Pak Dr. Rizal Sukma. The Constitution of Society. Para pengambil kebijakan publik yang punya otoritas untuk mengelola sumber daya publik, anggarankah atau apa yang lain. Jika tidak bisa memberi pemihakan pada kelompok-kelompok marginal, maka pendidikan yang dimaksudkan bisa membuka jalan bagi mobilitas sosial, mobilitas vertikal, maka dia akan justru melanggengkan ketimpangan, akan melestarikan kesenjangan. Dan itu harus menjadi panggilan moral, panggilan etik bagi kita semuanya sebagai pemangku kepentingan yang punya otoritas dalam merumuskan kebijakan publik. Di slide berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, inilah profil penduduk Indonesia menurut pendidikan. Dan sekali lagi, di sini letak pentingnya tanggung jawab etik, tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya publik dalam rangka membantu memfasilitasi mereka yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang baik. Dari total penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi itu hanya 10%. Dan itu kita menghitung dari diploma 1 sampai S3. Kalau kita hitung hanya S1, itu kira-kira 4,7% saja. Dan hampir 60% itu berpendidikan SMP Madrasah Sanawiyah ke bawah. Kalau kita membayangkan Indonesia tahun 2045 sebagai negara maju, pendapatan setara negara maju, maka yang harus kita ubah adalah struktur penduduk menurut pendidikan. Kita harus geser yang semula komposisi terbesarnya hanya SMP ke bawah, maka kita harus tingkatkan setidaknya berpendidikan menengah. Di slide berikutnya. Ini mengapa penting pendidikan berkualitas dan merata. The equity of education is one thing. And the quality of education is another thing. Tapi kedua-duanya harus berjalan paralel. Dan kita bisa merujuk
Ini selalu kita jadikan PISA sebagai ukuran standar internasional. Kita punya assessment, kita punya tes akademik yang akan segera kita laksanakan dengan harapan kita bisa mengukur di mana batas tertinggi pencapaian hasil belajar siswa Indonesia. Dan Bapak dan sekalian, kita menggeser isu selain kualitas dari sisi penyelesaian pendidikan. Di grafik paling kiri menunjukkan isu kita tidak partisipasi saja, tapi adalah kemampuan anak menyelesaikan pendidikan. Dan problem terbesarnya adalah pada jenjang pendidikan menengah. Angka partisipasi sudah 86,9 atau 7, tapi tingkat penyelesaian baru 67. Jadi ada jarak yang jauh juga. Dan masalah pokoknya selalu pada masalah ekonomi. Maka sekali lagi investasi untuk beasiswa, BOS, KIP itu amat sangat diperlukan. Dan kita berpindah mengapa menyelesaikan guru itu juga menjadi amat sangat penting dan diperlukan. Selalu kami sampaikan bahwa kita sudah bisa menghitung guru pensiun yang berstatus pegawai negeri rata-rata 60.000. Mengapa kita tidak, Bu Dirjen sudah memulai langkah yang sangat baik, berkomunikasi kepada BKN, meminta kuota sejumlah guru pensiun, dan itu kita isi dengan guru-guru lulusan LPTK terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, ini kaitannya juga dengan ujian nasional yang selalu memicu kontroversi dan polemik. Kita boleh pergi ke Korea Selatan, kita boleh pergi ke city state seperti Singapura. Mereka punya ujian nasional at stake. Dan kebijakan apapun akan selalu memicu polemik dan kontroversi. Bukan soal mana yang benar, mana yang lebih layak diterapkan. Tapi pilihan mana yang harus kita ambil dalam rangka supaya betul-betul diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kalau Korea Selatan mencapai titik kemajuan seperti sekarang, perang sipil, dan bisa bangkit mengalahkan negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika, mereka menerapkan ujian nasional. Tidak perlu lagi kalau untuk bertepuk tangan soal ujian nasional. Jadi selalu memicu kontroversi. Dibuka saja ruang dialog dan ruang debat terbukanya. Slide berikutnya. Ini ukuran yang juga paralel dengan hasil PISA. Dan kurang lebih sama juga. Tingkat kemampuan siswa-siswa Indonesia ya di level kalau dibuat gradasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita di 1, 2. Dan ini dikonfirmasi juga analisis asesmen nasional dari Balitbank. Ini datanya Balitbank ini. Dan yang menarik adalah di beberapa daerah itu dia mengalami kendala pembelajaran jika pengajarannya berbahasa Indonesia, tapi di daerah itu percakapannya masih bahasa daerah. Dan jangan kaget, itu di daerah Jawa Timur bahkan, di tempatnya Pak Staf Wali, Prof. Bianto, bisa dicek terutama di tapal kuda. Jadi kalau diajarkan dalam praktik pembelajarannya bahasa Indonesia, tapi percakapannya hari-hari itu bahasa daerah, bisa Jawa, bisa Madura, bisa yang lain-lain, dia kesulitan mencerna hasil pembelajarannya. Dan disinilah di RPJP maupun RPJMN merekomendasikan penggunaan bahasa daerah dalam praktik pembelajaran. Untuk membantu siswa-siswa yang karena itu bahasa daerah setidaknya tetap diajarkan
dari kelas awal 1 sampai kelas 4 setidaknya. Apa yang bisa kita katakan ketika kita membaca berita, saya tidak tahu rupa di provinsi mana, yang SMP tapi tidak bisa membaca. Dari Bali. Jadi pertanggungjawaban etik apa dari pihak kita semuanya sebagai penyelenggara negara? Kepala sekolahkah, penyelenggara pemerintahan, pengawaskah, gurukah? Ketika anak SMP tidak bisa membaca. Dan ini yang disebut, kalau dalam teks akademik disebut sebagai learning poverty. Frasa ini tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Tapi peristiwanya ya ada yang kita temukan di Bali itu. SMP dan tidak bisa membaca. Itu yang disebut sebagai learning poverty. Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya, di EPJP kita cantumkan indikator baru, indeks modal manusia. Dan mengapa indeks modal manusia? Karena yang kita lihat itu adalah hasil investasi di human capital. Hasil pembelajaran. Karena itu yang dihitung itu adalah selain rata-rata harapan lama sekolah, capaian hasil pembelajaran. Harmonized test score. Kemudian angka stunting. Karena itu investasi untuk human capital antara kesehatan, gizi, dan pendidikan menjadi amat sangat penting. Dan anak-anak yang di bawah 5 tahun punya kemampuan untuk bisa survive. Dan hanya dengan investasi yang tinggi untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan dan gizi, maka human capital kita akan betul-betul berkualitas. Di slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kita alami sekarang. Prevalensi stunting masih tinggi, 21,5%. Dan sekali lagi, ada hubungan antara prevalensi antar stunting dengan kecakapan hasil pembelajaran. Kemampuan dalam hasil pembelajaran. Warna-warna yang merah pekat itu adalah prevalensi yang masih tinggi. Dan di sini letak pentingnya argumentasi empirik, argumentasi ilmiah, program makan bergizi bagi anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena yang disasar itu adalah dimulai dari ibu hamil, investasi untuk gizi yang bagus, maka dia akan mengatasi masa kritis di golden age, critical period antara 0 sampai dengan 2 tahun. Dan Bapak dan sekalian, dengan kita mengatasi stunting melalui MBG, kita berharap akan membantu anak-anak memasuki pendidikan formal melalui wajib belajar 13 tahun di slide berikutnya yang kita awali dengan 1 tahun prasekolah. Jadi, mengapa 1 tahun prasekolah? Kita semuanya sudah amat sangat paham, argumentasinya adalah golden age, critical period itu akan menyumbang banyak. Jadi setidaknya ada 3 mengapa 1 tahun prasekolah penting. PAUD. Kemampuan untuk bisa bertahan dalam sistem pendidikan formal itu lebih tinggi. Social well-being, emotional well-being itu makin bagus ketika mulai diasah sejak PAUD. Dan Bapak Ibu sekalian, studi PISA juga menunjukkan anak yang punya pengalaman 1 tahun saja PAUD, itu prestasi PISA-nya lebih tinggi. Di slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini mengonfirmasi studi PISA juga, hubungan antara PAUD dan kecakapan literasi, juga numerasi. Kita mulai dari yang kanan dulu. Ini status PISA dan stunting. Tadi di awal kita merujuk pengalaman Korea, pengalaman Singapura. Prevalensi stunting di Korea itu hanya 2,6.
Singapura 2,2 atau 2,4. Dan lihatlah hasil PISA-nya. Tinggi sekali. Di situ dicatat pada tahun 2008 ada 21 juta balita. Dari 21 itu 7,2 juta stunting. Kalau kita tarik mundur 10 tahun ditambah 10 tahun, artinya dia umur 15 atau 16 tahun. Di periode yang dia terkena secara random ikut PISA. Dan Indonesia, Filipina, prevalensi stuntingnya tinggi, Filipina itu 26 atau 28, Indonesia 21. PISA-nya juga di posisi di bawah. Jadi ada hubungan langsung antara investasi gizi untuk mengatasi stunting dengan pencapaian hasil belajar. Bergerak ke gambar yang kanan. Hubungan antara PISA dan PAUD juga sama, dikonfirmasi dengan yang gambar paling kiri bawah. Negara-negara yang mereka PAUD punya pengalaman PAUD yang warna hijau, itu prestasinya lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya pengalaman PAUD warna merah. Jadi secara ilmiah maupun secara empirik terkonfirmasi. Dan ini yang menjadi landasan mengapa wajib belajar 13 tahun dimulai dari PAUD. Di slide berikutnya, ini target-target saja Bapak Ibu sekalian. Yang ingin kita tunjukkan, yang paling atas saja, komposisi penduduk menurut pendidikan tadi itu. Jadi kita ingin menggeser yang semula mayoritas 60% itu hanya SMP ke bawah, pelan-pelan 20 tahun ke depan akan kita perbesar yang lapisan menengahnya dan diperkuat dengan yang jenjang pendidikan tinggi. Slide berikutnya, ini ringkasan dari rumusan-rumusan kebijakan. Jadi percepatan wajib belajar 13 tahun dan kemudian untuk pendidikan tinggi diikuti dengan penguatan ilmu-ilmu hard sciences yang kita sebut sebagai STEM atau STEAM. Dan juga peningkatan produktivitas daya saing dan kemampuan kerja. Di samping juga peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Dan itu bertumpu pada sekali lagi guru. Di slide berikutnya. Ini kami kutipkan dari Astacita yang diadopsi di dalam RPJMN menjadi prioritas nasional. Nah, prioritas nasional yang relevan dengan kita di Kementerian Pendidikan dan Sektor Pembangunan Manusia adalah di Astacita 4, membangun SDM. Di dalamnya juga ada kesehatan dan ini. Slide berikutnya. Nah, ini kami akan menitipkan kepada Ibu Hetifah berkenaan dengan soal amandemen undang-undang atau penyusunan undang-undang pendidikan. Tentang 20%. Mohon izin Pak Menteri, dan ini ide yang terbuka untuk didiskusikan. Bolehkah kita mengembalikan mandat 20% itu kepada kementerian yang secara khusus di awal memang didedikasikan yang menyelenggarakan pendidikan. Besok saya dan Bu Hetifah akan diundang oleh salah satu pegiat pendidikan dan membahas RUU. Hal yang sama akan saya sampaikan. Dan karena beliau ketua komisi, kita semua menitipkan kepada beliau. Jadi kita harus memberi batasan penggunaan 20% itu supaya tidak melebar. Dan dengan begitu, maka kita akan bisa menjawab tuntutan publik pendidikan gratis. Kita bisa merespon aspirasi masyarakat, memberikan layanan pendidikan yang makin meningkat dan berkualitas. Jadi kita semuanya sudah mengidentifikasi struktur anggaran 20% itu perginya kemana. Kalau soal transfer ke daerah tidak soal, karena itu BOS dan tunjangan dan segala macam yang kesemuanya diperuntukkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi langsung. Sementara untuk yang lain-lain kita tidak punya kontrol perginya apakah kemana dan sepenuhnya untuk apa.
Karena itu limitasi frasanya bisa kita rumuskan. Dan saya juga sedang menimbang-nimbang frasa apa terbaik. Nanti akan kita konsultasikan pada Prof. Atip juga. Limitasi penggunaan 20% itu. Dan jika itu dimasukkan dalam diktum undang-undang baru pendidikan, disitulah ruang gerak pemanfaatan anggaran pendidikan makin baik untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata untuk semua. Di slide terakhir ini Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin mengatakan bahwa perlu ada keselarasan antara kebijakan-kebijakan di pusat dengan di daerah. RPJP, RPJMN, dan RPJM daerah. Nah, sudah ada komitmen Kementerian PPN dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penyelarasan. Dan nanti bisa dikutip, bisa dirujuk. Dan ini pentingnya letak forum ini amat sangat strategis untuk komunikasi kebijakan nasional dengan penyelarasan di daerah. Bagian yang paling akhir tentang manajemen talenta nasional. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga kita membayangkan manajemen talenta nasional Indonesia itu amat sangat kaya dengan orang-orang berbakat. Dan kita tidak bisa membayangkan bahkan anak-anak yang berangkat dari keluarga tidak mampu pun bisa pergi ke Ivy League Universities. Kita sudah sering menyaksikan dan menyimak kisah-kisah haru, kisah-kisah heroik. Anak-anak dari keluarga tidak mampu, bahkan ketika wisuda diantar dengan sepeda ontel, diantar dengan becak, diantar dengan apa saja, dan mereka prestasi tinggi, bisa survive, bisa sekolah S2, S3, di negara Eropa bersaing dengan orang-orang bangsa-bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang betul maju. Tak terbayangkan seorang petani penggarap, seorang orang tuanya pekerja di pelabuhan, dan karena kesuksesan sang putra sekolah di Columbia University dan kemudian diundang oleh pihak universitas untuk menyaksikan anaknya di wisuda. Berangkat dari mereka bekerja di pelabuhan di Belawan di Sumatera Utara di Medan, pergi ke New York, salah satu jantung kapitalisme dunia, letak Universitas Columbia, dan menyaksikan sang putra di wisuda di Ivy League University. Talenta itu yang ingin difasilitasi di sini. Untuk bidang riset, untuk bidang seni budaya, untuk bidang olahraga. Ketiga-tiganya ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan juga Pendidikan Tinggi. Kami menitipkan manajemen talenta juga tetap dijaga, dan bibit-bibit terbaik dari sekolah, dari sanggar, dari mana-mana difasilitasi melalui pendidik manajemen talenta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa syiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.